Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang tema Smart ASN yang berkaitan untuk mendukung smart governance. Di tengah-tengah kita telah hadir subkoordinator pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dari hubungan komersial DBB Minerba, Mbak Marika atau Mbak Ika. Yang pertama dari saya, Mbak. Saya ingin bertanya, apa target spesifik Mbak Ika dalam mengelola data PPM perusahaan di Kementerian SDM, khususnya di Pokja Hubungan Komersial DBB tempat Mbak Ika sekarang? Di apa namanya di PPM ini sesuai dengan tusi saya sih punya targetnya gimana kita apa namanya menginventarisir, mengevaluasi terkait dengan dokumen rencana induk pengembangan pemberdayaan masyarakat yang sebenarnya rencana induk pengembangan pemberdayaan masyarakat ini merupakan satu guidance untuk pelaksanaan program PPM tahunan. Jadi ini masih banyak, kemungkinan dari kalau batubara itu ada 900-an, yang sudah menyampaikan itu kemungkinan ada sekitar 700 sampai 800, tapi masih ada sisa kan. Dari 700 sampai 800 itu mungkin masih banyak sekali yang belum kita evaluasi karena memang keterbatasan sumber daya manusia gitu kan ya. Izin bertanya Mbak Ika ya, terkait gimana sih cara memastikan bahwa pengelolaan data carry over terkait PPM ini bisa terukur gitu dan Hmm. apa gitu perbaikannya Mbak? Oke, gini. Jadi kan kalau di dalam aturan itu yang masih ada tuh sekarang apabila eh, apa sih biaya PPM biaya dan program PPM yang tidak terrealisasi pada tahun ini kan harus di carry over nih, harus ditambahkan ke tahun berikutnya. Jadi itu yang perlu ada perbaikan menurut saya itu perlu penetapan indikator nih berapa jumlah apa namanya berapa besaran biaya PPM tersebut, bagian mana yang perlu di carry over, ada ketentuan kayak kriterianya. Contohnya misalnya, ketika dia tidak berproduksi, rencana dia berproduksi 100.000 dan biaya biaya PPM dia 100 juta. Nah, ketika jalannya dia tidak berproduksi kan itu harus kita evaluasi lagi. Eh, masa masa kita harus carry over nih yang 100 juta ini terus menerus, sedangkan kondisi si perusahaan itu apa namanya tidak ada revenue, tidak ada pemasukan gitu ya. Jadi otomatis ini akan menjadi beban kan. Kita sebagai pembina itu maunya kalau misalnya RKAB disetujuin, otomatis NPM-nya harus positif kan dalam dunia bisnis kerja. Nah ini yang mungkin kriterianya yang harus kita ke depannya kita harus mastiin kriteria yang untuk pengevaluasi ini harus benar. Terus kita harus tahu juga indikator-indikatornya apa ketika dia harus di carry over. Contoh, Baik, saya izin menanya, Bu, baik. ya mangga Eh, silakan Rizky. dari sisi akuntabilitas, Mbak, bagaimana menjamin data RIPPM dan carry over PPM dapat dipertanggungjawabkan, Mbak? Oke, gini. Makasih, Pak. Kalau akuntabilitas eh, di dalam salah satu bab di dokumen RIPPM itu ada bab 3. Bab 3 itu terkait dengan hasil konsultasi publik. Jadi akuntabilitas ini bisa dijamin ketika ada bukti atau eviden dari hasil konsultasi publik. Nah, hasil konsultasi publik yang saya masuk ini adalah ini kan program nih. Program ini kan dibutuhkan oleh masyarakat ya. Ini namanya pengembangan pemberdayaan masyarakat ya. Dibutuhkan oleh masyarakat, lalu apa? Ya nggak ujuk-ujuk ya perusahaan menyatakan oh masyarakat butuh program ini A B C D, kan nggak gitu kan ya. Jadi bentuk akuntabilitasnya adalah ketika mereka punya eviden pada bab 3 ini yang berupa contoh hasil konsultasi, mulai dari FGD, mulai dari musrembang, mulai dari survei lapangan, indif interview, mungkin ada foto, ada berita acara, ada apa namanya kesepakatan. Nah, itu mungkin bentuk dari akuntabilitas gitu. Izin Mbak Ika, perkenalan dulu. Boleh, Saya silakan. Dio, satu-satunya yang bukan dari Minerba nih, saya dari Migas. Iya, Izin boleh. bertanya Mbak, bagaimana semua upaya yang sebelumnya dijelaskan, seperti integrasi data dan pembuatan Hmm? dashboard ini relevan dengan smart governance di Kementerian SDM, Mbak? Intinya kita butuh tools ya, butuh tools ya, butuh butuh apa namanya
butuh alat ya untuk memformulasikan tersebut ya. Jadi nanti mungkin harapan saya ini penerapan Smart ASN nanti ini akan dibutuhkan ditunjang juga oleh toolsnya tadi yang saya sampaikan. Ada di Modi, ada di Minerbawan. Nanti kita ada punya Minerbawan, Mas Dio ya. Iya, Dio. Mas Dio ya, ada di Minerbawan. Nanti mungkin di Minerbawan yang saya sampaikan tadi dalam bentuk apa sih tadi yang saya sampaikan dalam bentuk dashboard atau dalam bentuk laporan dan lain sebagainya itu segera terrealisasi. Ini kan tadi saya sampaikan di awal tadi target saya itu ya. Dashboard terus laporan format laporan yang terintegrasi di Minerbawan. Nah, itu harapannya untuk berupaya agar ini bisa relevan dengan harapan-harapan kita tadi dan lebih prosesnya lebih lebih transparan yang khususnya untuk minimal di internal kita dulu lah, internal kementerian kita dulu. Baik Mbak Ika, dengan jawaban yang telah disampaikan Mbak Ika tersebut, berakhir pula sesi tanya jawab ini ya. Terima kasih Mbak Ika telah memberikan ilmu dan wawasan kepada kami tentang bagaimana Smart ASN yang berkaitan dengan mendukung Smart Governance diterapkan pada lingkungan kerja. Dalam diskusi bersama Mbak Marika, Subkoordinator dari Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Pokja Hubungan Komersial DBB Minerba Kementerian SDM, kami bisa memahami bagaimana peran dari Smart ASN sangat penting dalam mendukung Smart Governance, khususnya dalam pengelolaan data RIPPM dan untuk meng-carry over program PPM. Melalui upaya digitalisasi data, integrasi sistem, serta rencana pengembangan dashboard monitoring, proses evaluasi dan pengawasan dari PPM bisa menjadi lebih teratur, transparan, serta akuntabel. Dengan melibatkan perusahaan, pemerintah daerah, serta tim teknis secara langsung, validitas dari data dapat dipertanggungjawabkan dan program PPM tersebut bisa menjadi lebih tepat sasaran bagi masyarakat di daerah sekitar wilayah tambang. Harapannya, budaya kerja Smart ASN yang profesional, adaptif, berorientasi hasil ini bisa terus diperkuat untuk mewujudkan tata kelola pertambangan yang efektif dan berdampak nyata.